Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arlin Anissa Yolanda dengan nomor NIM 11210132. Saya dari Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, kelas 11 2A 14, Universitas Bina Sarana Informatika. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai malicious software. Sebelumnya, teman-teman ada yang tahu nggak nih malicious software itu apa? Yuk teman-teman, langsung saja kita bahas. Malicious software atau yang biasa disingkat dengan malware. Malware itu apa sih? Nah, malware adalah perangkat lunak yang dibuat dengan tujuan memasuki dan terkadang merusak sistem komputer, jaringan, server, tanpa diketahui oleh pemiliknya loh teman-teman. Istilah dari malware itu diambil dari dua kata yaitu malicious, berniat jahat, dan software, perangkat lunak. Tujuannya tentu saja untuk merusak atau mencuri data dari perangkat yang dimasukinya. Tidak sembarangan orang yang dapat membuat perangkat lunak seperti ini loh teman-teman. Biasanya mereka adalah orang-orang yang sudah paham mengenai cara membuat perangkat lunak dan sistem keamanan pada perangkat lunak. Meskipun begitu, saat ini sudah banyak aplikasi yang dapat membuat malware. Malware biasanya disusupkan ke dalam jaringan internet. Jika secara manual memasukkan ke dalam komputer korban, tentu saja sangat sulit ya teman-teman. Jadi kebanyakan peretas melakukan aksinya menggunakan bantuan dari jaringan internet. Selanjutnya yang kita bahas adalah perbedaan dari malware, virus, dan juga trojan. Malware berbeda dengan virus dan juga trojan. Meskipun terkadang tujuannya sama ya teman-teman, tetapi dari ketiga istilah tersebut ternyata berbeda loh teman-teman. Yuk mari kita bahas. Yang pertama ada trojan. Trojan adalah sebuah perangkat lunak yang berbahaya yang dapat merusak sebuah sistem perangkat atau jaringan. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi penting yang tercantum di dalam log komputer. Informasi ini dapat berupa password, transaksi, dan lain sebagainya. Nah, penyebaran dari Trojan sering tidak bisa diprediksi dikarenakan terkadang disembunyikan di dalam kode program, teman-teman. Kebanyakan pemilik tidak mengetahui bahwa program yang dijalankan merupakan Trojan yang sudah siap disebarkan, yang biasanya berbentuk executable file. Selanjutnya yang kedua adalah virus. Teman-teman ada yang tahu nggak nih virus itu apa? Virus adalah perangkat lunak yang menyebar di dalam sebuah sistem dan mengganggu penggunanya. Virus tidak ditujukan untuk mencuri data atau menganalisa penggunaan data. Virus komputer dapat merusak atau menghapus data di sebuah komputer menggunakan program email untuk menyebarkan virus ke komputer lain atau bahkan menghapus apapun yang ada di dalam hard disk loh teman-teman. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah malware. Sedangkan apa itu malware? Malware dapat mencakup dari semua perangkat lunak yang digunakan untuk mencuri, memanipulasi, menghapus, atau bahkan memata-matai sebuah sistem loh teman-teman. Malware merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan perangkat lunak berbahaya. Malware dapat disebarkan melalui beberapa metode. Kebanyakan adalah melalui jaringan internet, email, pesan pribadi, atau halaman situs web. Tidak hanya perangkat komputer saja, server situs web juga banyak menjadi korban dari malware loh teman-teman. Bagaimana cara kerja dari malware di website dan di komputer? Pada situs web, malware sering didistribusikan melalui plugin
atau tema. Sedangkan pada perangkat desktop, malware disebarkan melalui perangkat lunak atau kode program. Nah, yang pertama yang akan kita bahas melalui website, yaitu ada plugin. Sekarang ini banyak sekali plugin yang ditawarkan di berbagai situs untuk memaksimalkan fungsi situs web. Tidak jarang plugin-plugin ini mempunyai fitur yang sangat menarik dan cukup mempermudah mengelola situs web. Namun perlu diwaspadai saat menggunakan plugin. Apalagi menggunakan plugin bajakan ya teman-teman. Bisa jadi plugin tersebut sudah disusupkan kode program yang dapat merusak situs web yang Anda miliki. Jadi gunakanlah plugin yang terpercaya dan selalu perbarui versi plugin Anda ke versi yang lebih baru. Selanjutnya yang kedua itu melalui tema. Selain melalui plugin, kebanyakan malware banyak tersebar melalui tema bajakan. Tawaran tema yang menarik, tetapi murah bahkan gratis, dijadikan banyak orang tidak berhati-hati dalam memilih tema. Gunakanlah tema yang berbayar atau premium ya teman-teman, bukan tema yang diambil dari situs yang tidak terpercaya. Meskipun tidak menjamin 100% aman, paling tidak kita sudah mengurangi sedikit resiko terkena malware. Nah, selanjutnya yang ketiga, melalui perangkat desktop. Saat menggunakan perangkat desktop dan ingin menginstal perangkat lunak, Anda perlu berhati-hati dalam mengeksekusi kode programnya ya teman-teman. Bisa jadi aplikasi yang Anda unduh merupakan aplikasi yang sudah disusupi malware di dalamnya. Ketika dieksekusi, maka malware otomatis akan menyebar di dalam sistem. Tidak jarang di dalam kode program terdapat backdoor yang digunakan untuk memberikan hak akses kepada pembuat malware supaya dapat mengakses sistem dari jarak jauh. Nah, teman-teman, sekian ya pembahasan dari saya kali ini. Terima kasih teman-teman.